Ini percobaan 5, ini agak berbeda kalau kalian buka di buku modul kaliannya, ini mengenai dioda Zener. Kalau yang di buku yang kalian punya itu percobaan 5 bukan ini. Ya, ini dioda Zener. Kan kemarin sudah saya singgung bahwa dioda Zener simbolnya seperti ini ya. Kedua sisinya ini agak ditekuk gitu menjadi siku-siku gitu ya, dibanding dioda yang versi biasa. Jadi kita akan mengamati, mensimulasikan bagaimana itu rangkaian dioda Zener ya. Rangkaiannya seperti ini, standar ya, power supply DC, kemudian ada resistor, 2 resistornya. Yang pertama adalah namanya RS di sini, yang kedua resistornya adalah RL. Oke, kemudian ini dioda Zener. Nanti diikuti langkah-langkahnya ya. Kemudian ada tabelnya, ada tabel 1 sama tabel 2. Tabel 1 sama tabel 2 ini sama, cuma dia perbedaannya di bagian diodanya. Di sini tabel 1 menggunakan dioda Zener dengan 9,1 volt. Nanti dicari ya di simulasinya ya, di multisimnya. Yang tabel 2 menggunakan dioda Zener versi 2,5 volt. Kemudian nanti VS atau tegangan di power supply ini. Nih, ya. Oke, sini ya. Oke, jadi VS ini berarti di sini tegangan di power supply ini nanti dirubah-rubah sesuai dengan yang diminta, mulai dari 10 volt, 12 ya, 10 dan 12 volt. Kemudian RL juga dirubah-rubah, RL-nya di sini ya. Ini yang berarti yang diganti-ganti, nilainya 10K, 470 sama 10. Kemudian nanti diukur V-out-nya, V-out di sini ya, V-out. Kemudian VZ, VZ ini berarti tegangan di dioda Zener, berarti di sini. Kemudian IZ berarti arus Zener ya, arusnya berarti di sini. Kemudian IS berarti arus seri ya, arus rangkaian seri ya. Oke, untuk tabel 2 juga sama perilakunya, cuma dia nanti cari yang dioda Zener dengan spesifikasi 7,5 volt. Praktikumnya ini cepat karena simulasi, nanti silakan dicoba saja ya. Kemudian nanti setelah praktikum ada soal ini ya soalnya 1 sampai 4. Tapi sebelumnya mau saya jelaskan dulu mengenai kemarin kelanjutannya ya. Kemarin itu kan dioda penyeara, kemudian lanjutannya adalah rangkaian clipper sama clamper. Sebelum saya masuk sini mengenai praktikumnya ini ada yang ditanyakan dulu? Halo? Untuk praktikumnya dulu ini ada yang ditanyakan? IS-nya itu di belakang RS kan ya? Kenapa? Nyari IS-nya. Ya? Di belakang RS kan ya, Bu? Oh iya, di sini boleh. Ini kan rangkaian seri kan, harus seri kan ya? Iya. Ibu mau tanya, Ya. kalau V-out tuh ngujinya di mana, Bu? Kalau apa? V-out. di sini. Oh, di situ ya? Nah, Ya, makasih, Bu. iya. Ada lagi? V-out tuh berarti di... Arus Zener di sini ya, IZ ya. Di sini juga boleh di belakangnya. Terus kemudian arus seri di sini, seri kan antara ini sama ini ya. Di sini boleh atau di sini juga boleh. Ya, ada lagi yang ditanyakan sebelum saya masuk ini, penjelasan mengenai rangkaian clipper dan clamper. Bisa, nanti dicoba ya ini ya. Lalu, Bu, maaf, mau nanya. Soal kemarin yang tugas terakhir latihan soal, kan itu pas lagi e-learning lagi down, terus banyak yang belum upload, Bu. Yang ini, yang 2 soal itu. Kenapa? Waktu pas mau ngumpulin e-learningnya lagi down, jadi banyak yang belum upload. Iya, Bu, waktu malamnya e-learningnya down.
Ini ya? Bukan. 7. Ini baru 12 orang. Ya nanti dibuka lagi. Ya, makasih Bu. Udah cukup ini, bisa saya lanjutkan mengenai penjelasan ini, clipper sama clamper. Oke ya, saya jelaskan sebentar ini, clipper sama clamper. Clip ini berarti rangkaian untuk memotong ya, memotong dari suatu sinyal. Nah, nanti ada dibagi dua, yaitu clipper positif sama clipper negatif. Ya, clipper positif berarti dia memotong yang bagian positif. Ini kan gelombang itu kan seperti ini ya. Ini gambarnya. Nah, ini kan ada bukit sama ada lembah ya. Untuk clipper positif maka dia akan yang motong bagian atas ini. Sehingga hasilnya nanti gini sama gini ya. Hasilnya nanti yang lembah aja gitu ya untuk yang clipper positif. Rangkaiannya gimana? Rangkaiannya seperti ini. Oke. Ini kan sudah sering kita pakai ya, yang ini ya, yang resistor, kemudian dioda sama power supply. Cuma dia ditambah satu lagi di sini resistor paralel dengan dioda ya. Kemudian nanti kita amati dulu yang clipper positif. Kemudian clipper positif itu nanti perhitungannya ada dua, yaitu untuk yang level positif sama yang level negatif. Ya, bentar, sini kayak gini. Diperhatikan ya. Ini yang clipper positif dengan kondisi level positif. Caranya gimana? Yang pertama adalah kita amati untuk yang level positif, kita amati yang bagian ini. Bagian ini ya. Oke, yang bagian ini kita silang dulu. Ya. Oke, saya ulangi, kita perhatikan yang ini kita silang dulu. Oke, ini kita silang. Sehingga nilainya persamaannya adalah min V1 ditambah VR1 ditambah VD1 sama dengan 0. Ya. Kemudian diinputkan min V1 nilainya adalah 12, hingga masuk 12 ya. VR1 belum didapat, dicari, kemudian VD1-nya adalah 0,7. Karena di sini kebetulan dia pakai silikon, berarti VD1 atau tegangan di diodanya nilainya 0,7 ya. Kalau ini pakai dioda germanium, berarti tegangan diodanya adalah 0,3. Oke, sehingga didapat nilai VR1-nya adalah min 11,3 volt. Ya, ketika ini sudah didapat, maka kita mencari VR2. Nah, cara mencari VR2 adalah kita lihat di depannya. Di depan dari VR2 adalah D1 ya. Sehingga nilai tegangan pada VR2 adalah sama dengan VD1. Di mana nilai dari tegangan VD1 adalah 0,7 volt. Oke, itu untuk yang clipper positif dengan kondisi level positif. Halo, bisa? Ibu, kalau misalkan di R2-nya ada R3, berarti VR2-nya masih VD1 atau gimana, Bu? Jika di sini? Di sebelah R2-nya ada R3, Bu. Oh, paralel lagi di sini. Nih. Bukan, di sebelahnya, Bu. Di sininya? Iya, Bu. Tadi seri dengan R2. R3, iya, seri dengan R2. Iya, nanti berarti dibagi dua ya. Berarti VR2 ditambah VR3 sama dengan VD1. Kalau yang paralel berarti itu beda lagi nanti ya. Nanti ada contohnya ya untuk yang ini. Iya, perlu benar.
Kalau di sini tambah paralel lagi ya beda lagi nanti ya. Ini saya kasih contoh yang apa namanya? Enggak ada tambahan paralel lagi, enggak. Mungkin ada seri lagi di sini nanti saya jelaskan yang contohnya di bawah ya. Untuk yang ini dulu, rangkaian ini dulu ada yang ditanyakan. Ada, enggak ada, saya lanjutkan yang untuk level negatif. Yang untuk level negatif itu berarti yang perlu diperhatikan adalah yang ini ya, yang ini, kemudian yang ini, oke? Yang ini, yang tengah kita silang dulu, ya. Saya ulangi lagi, yang ini sama yang ini, sehingga persamaannya menjadi min V1 ditambah VR1 ditambah VR2 sama dengan 0. Ya, kemudian nilainya diinputkan, V1 nilainya adalah min 12, kemudian VR1 dicari, kemudian VR2-nya juga dicari, sama dengan 0. Kemudian karena VR1 ini sama VR2 adalah pembagi tegangan, maka dianggap sama ya nilai tegangan pada VR1, VR2. Sehingga nilainya ini 12 ini dibagi rata antara ini sama ini. Sehingga didapat nilai VR1-nya adalah 6 volt, kemudian VR2-nya adalah 6 volt. Ya, ini ya, 6 volt, 6 volt. Halo, bisa? Halo? Iya, Halo, saya. Jadi intinya konsepnya yang perlu diperhatikan adalah ketika level positif, maka yang diperhatikan yang ini ya. Ini diabaikan dulu. Rangkaiannya apapun seperti itu ya, nanti konsepnya. Nah, ketika level negatif, berarti yang diperhatikan adalah yang ini, yang bagian luar, yang tengahnya kita silang dulu gitu ya. Oke, bisa saya lanjutkan? Nah, sekarang ada persamaannya ditambah tegangan lagi di sini ya. Sama kayak tadi rangkaiannya ada V1, R1, VT1, VR2, kemudian di sini ditambah ada namanya VE2. V2 ya. Tegangan 2, nilainya 3 volt. Sama kayak tadi konsepnya, kita baca yang untuk level positif dulu. Berarti yang kita perhatikan adalah yang loop ini ya. Yang ini kita silang dulu, sehingga pembacaannya min V1 ditambah VR1 ditambah VT1 ditambah V2 sama dengan 0. Kemudian diinputkan V1-nya nilainya min 12, VR1-nya dicari, kemudian VT1-nya 0,7. Ini tergantung ya jenisnya, nanti kalau germanium berarti 0,3 gitu ya. Kemudian ditambah V2-nya adalah 3 volt sama dengan 0. Sehingga didapatkan VR1-nya adalah 8,3 volt. Ya. Kemudian kalau sudah dapat, berarti dicari VR2. VR2 ini dilihat depannya apa? Depannya kan ini ya. Berarti VR2 sama dengan VD1 ditambah dengan V2. VD1 nilainya 0,7, kemudian V2-nya nilainya 3 volt. Sehingga VR2-nya didapat 3,7 volt. Halo, bisa? Kalau saya tambah lagi di sini seandainya ini ada komponen lagi, bisa? Halo? Bisa ya? Bisa, Bu. Saya. Nanti dicoba ya soal latihannya ya. Kemudian saya lanjutkan untuk yang level negatif. Level negatif berarti prosesnya sama. Yang kita perhatikan adalah yang bagian luar ini ya. Yang ini kita silang dulu. Sehingga persamaannya min V1 ditambah VR1 ditambah VR2. Min V1 min 12 ditambah VR1 tambah VR2. Ini pembagi tegangan sehingga dianggap sama nilainya ya. Sehingga 12 dibagi 2 yaitu masing-masing 6 volt dan 6 volt. Kayak gitu. Sehingga ketika kita perhatikan untuk yang kaliper positif dia nilai
di VR1 ini, meskipun ada penambahan di sini ya, penambahan komponen, dia nilainya tetap sama ya. Nilai di VR1 sama VR2 nilainya konstan. Bukan konstan. Nilainya sama, 6 volt, di sini juga 6 volt. Karena itu tadi yang dipotong adalah yang bagian positif. Bisa? Halo? Bisa, Bu. Saya lanjutkan ke clipper negatif. Ya, clipper negatif ini rangkaiannya sama kayak yang clipper positif tadi. Kalau clipper positif tadi, positif power supply-nya ketemu dengan anoda ya. Kalau ini clipper negatif dibalik, diodanya dibalik sehingga kutub positif baterainya ketemu dengan katoda. Kalau yang clipper negatif kan gini ya, dia memotong yang bagian negatif. Jadi hasilnya nanti bukit gitu ya. Karena dia memotong yang bagian ini, yang bagian lembahnya dipotong. Jadi yang pertama nanti ketika mengerjakan soal, kalian harus bisa mengidentifikasi ini termasuk rangkaian clipper yang mana gitu ya. Yang positif apa negatif. Kalau yang positif berarti dilihat diodanya nyambung kemana ya. Kalau anodanya nyambung ke positif berarti dia positif, clipper positif. Kalau katodanya yang nyambung ke positif, baterai berarti dia yang clipper negatif ya. Jadi diidentifikasi dulu dia masuk kategori rangkaian mana dulu ya. Baru setelah itu dikerjakan, cara mengerjakannya kayak itu tadi ya, loop ya. Oke. Kalau yang clipper negatif ini juga sama, ada clipper negatif untuk level positif dan clipper negatif untuk level negatif. Caranya adalah kebalikannya dari yang clipper positif. Ya. Jadi yang untuk level positif di sini, kalau tadi kan yang level positif yang di sini ya, yang ini kita abaikan. Nah, ini kebalikannya untuk yang clipper negatif, berarti yang positif itu yang di luar ya. Yang tengahnya kita silang dulu. Sehingga persamaannya menjadi min V1 ditambah VL1 ditambah VL2. Kebalikan yang dari tadi, yang clipper positif. Oke, sebentar. Sorry. Jadi nggak bisa. Ya, Pak. Tapi enggak. Oke, jadi prosesnya sama ya. Cuma kebalikannya saja. Kalau bingung nanti silakan dicoba dulu latihannya sambil dilihat ya. Untuk yang level negatif berarti kebalikannya ya. Yang diperhatikan adalah yang ini. Sehingga bersamanya min V1 ditambah VR1 ditambah VD1. Ini disilang. Kebalikan dari yang clipper positif tadi ya. Untuk rangkaiannya seperti ini, berarti juga sama. Yang untuk yang level positif berarti yang luar. Sini, terus sini. Sehingga bersamaannya min V1 ditambah VR1 ditambah VR2. Kemudian untuk yang level negatif, berarti yang di dalam sini ya. Min V1 ditambah VR1 ditambah VD1 ditambah VD2. Sehingga kita perhatikan bahwa untuk yang clipper negatif nilainya yang sama, yang selalu sama yang ini ya, yang bagian level positif. Nilainya sama ya. Oke. Jadi saya ulangi, untuk yang clipper positif nilai samanya adalah yang di bagian level negatif. Ya. Sedangkan untuk yang clipper negatif nilai yang samanya adalah yang di bagian level positif.
Jadi kebalikan, saling bertolak belakang gitu ya. Kalau bingung ya nggak apa-apa, nanti silakan dicoba di soal latihannya sambil melihat ini ya contohnya. Sampai sini dulu kira-kira ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan lagi ke bagian clamper. Halo. 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 Kok nggak ada suaranya, halo? Iya, Bu. Masih Bisa? bisa dipahami, Bu. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Saya lanjutkan sedikit lagi, yaitu bagian clamper ya. Clamper. Tadi ada clip, memotong, clamp, menggeser ya. Menggeser. Jadi kayak menggeser, digeser ya. Hanya gini. Ini kan biasanya fungsi waktu ya. Nah, tiganya di sini, 4. Nah, rangkaian Kleber, ketika suatu gelombang ditambah rangkaian Kleber, maka mungkin gelombangnya ini akan digeser ya. Digeser menjadi, yang semula titik awalnya di 0, maka dia mungkin akan digeser ke sini. Nah, sehingga dia berada di titik sini, setengah misalnya, sebenarnya. Jadi ini jadi 2, yang ini 2,5. Dan seterusnya gitu ya. Jadi digeser gitu ya. Itu fungsi rangkaian clamper untuk menggeser. Jadi sebenarnya hasilnya tetap ya, cuma dia digeser-geser gitu. Oke. Untuk clamper sendiri juga sama, yaitu clipper negatif dan clipper positif. Ya. Kalau ini clipper negatif, berarti dia menggesernya ke bawah. Rangkaiannya digeser ke bawah. Ya. Jadi turun gitu. Sehingga dia menurunkan level DC negatif. Kalau kita perhatikan ya, rangkaiannya adalah untuk clipper di sini resistor, di sini resistor. Sedangkan untuk clamper dia berubah menjadi tambahan di sini kapasitor, ya. Kapasitor, kemudian ada resistor dan ada dioda. Perbedaannya di situ. Nanti kalau ada soal, jadi perhatikan dulu. Kalau kapasitor berarti dia masuk clamper, ya. Kalau resistor berarti dia masuk clipper. Kemudian nanti tinggal dicari aja ini posisinya. Kalau anoda ketemu positif, berarti dia clamper negatif. Kebalikannya lagi dia, seperti clipper. Untuk yang level positif, rumusnya adalah min V1, ini min V1 ditambah VC1 atau tegangan pada kapasitor, kemudian ditambah VD1, ya. VC1-nya didapat min 11,3 volt, kemudian VR1-nya di depan sini kan, berarti nilainya 0,7 volt. Sedangkan untuk level negatif, dia ada sedikit perubahan ya. Sama kayak tadi kan, berarti yang bagian luar yang diperhatikan. Tapi dia di sini tambah negatif, sehingga min V1, min VC1 ditambah VR1. Sehingga VR1-nya didapatkan 2,3 volt. Perbedaannya di situ. Untuk yang clamper sama clipper ya. Di sini berubah menjadi negatif. Kemudian untuk clamper positif, berarti yang ini katoda terhubung ke positif power supply, kemudian ini rangkaiannya menjadi rangkaian kapasitor ya. Dia menaikkan, jadi digeser ke atas. Jadi gelombangnya digeser ke atas dari suatu bentuk gelombang tertentu. Rumusnya ini, min V1, kemudian min VC1, kebalikan dari sini ya. Ini yang dipakai, kemudian ditambah VR1 sama dengan 0. Dapatkan min 12, min 11,3. Min 11,3 ini didapat dari sini bawahnya. Kemudian ditambah VR1 sama dengan 0. Level negatif berarti yang bagian ini sama ini. Min V1 ditambah VC1 ditambah VD1.
Ya, kalau bingung nggak apa-apa, nanti silakan dicoba soal latihannya, kemudian silakan dicontoh di sini ya, penjelasannya, uraiannya seperti ini. Yang perlu diperhatikan adalah identifikasi dulu dia termasuk clipper atau clamper. Setelah didapat, baru identifikasi lagi dia masuk yang positif apa negatif, gitu ya. Oke, sekarang kita perhatikan ini nomor 1 ini. Dia termasuk rangkaian apa nih? Nomor 1 ini, clipper apa clamper? Clipper. Clipper. Kalau sudah tahu clipper, kemudian diidentifikasi lagi positif apa negatif? Positif. Positif ya, karena anoda di sini ketemu dengan positif baterai. Yang nomor 2, Clipper. clipper juga ya, sama ya, sama kayak nomor 1. Nomor 3, Clamper. Clamper, Bu. ah? Clamper. Clipper apa clamp? Clamper. Clamp ya. Positif apa negatif? Positif. Yakin? Negatif ya sih, Bu? Negatif. Ini ya, ini anoda ketemu dengan positif. Ya, ini dilihat nih, negatif ya ini ya, clamp ke negatif. Yang ini clamper apa clipper? Positif. Clamper Clamper. positif. Clamper positif. Ya. Kalau sudah didapatkan nanti tinggal mengikuti ini aja rumusnya ya, kalau bingung. Yang penting bisa identifikasi dulu, baru nanti Ibu. caranya menyesuaikan. Ya. Mau tanya tadi yang min VC1 itu kenapa bisa 11,3 yang di clamper positif? Nah, yang Ini ya. Heeh. Nah, ya, ini untuk yang clamper negatif ini yang mana? Yang positif apa yang negatif? Yang ini apa yang positif, Ibu? Yang positif. Ini ya, min 11,3. Ini didapat dari sini. Dari yang level negatif dulu. Oh, berarti cari negatifnya dulu. Iya, betul. Jadi yang clamper positif ini, untuk yang level positif dia nggak bisa didapat nilai PC1-nya kalau belum dihitung level negatifnya. Jadi hitung level negatifnya dulu ya. Baru didapat yang positif. Memang seperti itu yang untuk clamper positif. Makanya saya kasih contoh yang clamper negatif dulu ini di atasnya. Baru yang masuk positif. Yang nilai ini. Yang mana? Nilai ini ya. Nilai ini. Nah, min 11,3 ini nggak ujuk-ujuk dia langsung dapat dari mana? Dapatnya dari sini. Dari perhitungan yang negatif ya. Yang level negatif. Kalau sudah dapat, dimasukkan ke sini. Ya, silakan. Ada pertanyaan lain? Halo? Sudah cukup kayaknya, Bu. Cukup ya. Sementara kalau nggak ada pertanyaan, ya nggak apa-apa, saya akhiri dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan boleh dijawab atau ditanyakan di grup. Oke. Jadi silakan dicoba dulu, boleh mengerjakan yang latihan dulu atau mengerjakan yang praktikum dulu. Kalau praktikumnya berarti ke kelompoknya masing-masing ya. Sebelum saya akhiri, ada yang ditanyakan? Halo? Tadi yang belum datang, Faiz, ada belum? Faiz, nggak ada. Fatih, nggak ada. Ilham,